Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat dan perkenan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dan biar ini saatnya Tuhan kami mempersembahkan setiap ucapan syukur kami, setiap penyembahan dan pengagungan kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Dan sekali lagi penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biar Engkau bersuka atas setiap penyembahan kami, Tuhan. Mari sama-sama ambil sikap terbaik-Mu, kita mau sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Bung bung bung, selamat pagi anak-anak dan para rekan kerja, orang tua murid. Bagaimana kabarnya? Semarkus berharap kita semua dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan menyertai kita. Amin. Mari pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan kita lebih lanjut, Semarkus mau ajak kita semua merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dulu yuk. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur buat setiap pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini juga Tuhan, serta para kami semua yang mendengarkan Tuhan. Dan kami biar jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari
2 Tawarik 13 ayat 1 sampai ayat 5. 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 5. Kita mau belajar dari seorang raja, sikap seorang raja yang bernama Raja Abia. Ayat 1. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Jemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam." Nah, anak-anak, pagi hari ini Semarkus mau kita belajar sama-sama dari bagaimana dalam sebuah peperangan antara Raja Abia melawan Raja Yerobeam dimenangkan oleh Raja Abia. Yang pertama, Raja Abia, dia merupakan Raja Yehuda. Sedangkan Raja Yerobeam Raja Israel. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Israel terpecah menjadi dua. Dan mereka berperang satu sama dengan yang lainnya. Tiba saatnya pada waktu Abia melawan Yerobeam berperang. Namun Alkitab mencatat Abia cuma punya pasukan 400.000. Yerobeam punya pasukan 800.000. Dalam judul perikop ini, kalau anak-anak baca ya, sampai ke ayat 21. Ayat 20, tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mungkin Raja Abia bisa memenangkan peperangan melawan Raja Yerobeam, di mana Raja Abia cuma punya pasukan 400, sedangkan Yerobeam 800, 2 kali lipatnya. Bagaimana mungkin? Secara logika berpikir manusia, Abia seharusnya kalah, Yerobeam menang karena dia pasukannya 800.000, Abia 400.000. Tapi hari ini saya mau ajak renungkan bersama dengan anak-anak semua dan teman kerja, bahwa Abia memenangkan peperangan tersebut bersama dengan Tuhan. Kita lihat, yang pertama apa yang dilakukan Raja Abia. Yang pertama adalah Raja Abia berdiri di atas gunung Jemaraim, yaitu pegunungan Efraim. Dia berkata, Raja Abia bilang sama Raja Yerobeam, Yerobeam, gak tahu loh bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan Israel atas keturunan Daud. Nah, kita tahu Abia ini memang anak keturunan daripada Salomo anak daripada Daud. Sedangkan Yerobeam ini cuma dulu latar belakangnya staf, ya, pegawai daripada Salomo. Abia memperingatkan bahwa dia tidak bisa dikalahkan karena ada sebuah janji Tuhan. Abia mau berkata kepada Yerobeam, sekalipun kamu punya pasukan 800.000, aku punya 400.000, tetap aku percaya kepada Tuhan bahwa janjinya membawa kemenangan bagiku.
Itu anak-anak. Poinnya adalah, mari anak-anak, deklarasikan imanmu. Deklarasikan firman-firman Tuhan hari-hari ini. Apapun itu. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Mungkin hari-hari ini engkau merasa kurang beruntung dalam hal secara akademis. Firman Tuhan berkata, justru Tuhan memanggil orang-orang yang kurang cerdas untuk mempermalukan orang-orang dunia. Mungkin hari-hari ini kau lihat ada yang sakit, bahkan kau sendiri juga sakit, orang tuamu juga sakit. Perkatakan firman kesembuhan. San Markus ingat pujian seperti ini. Kau berfirman dan sembuhkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus kaulah gitu dah pokoknya. Tapi itu pujian sangat menguatkan, ya. Karena kita melihat begitu banyak cerita di Alkitab bahwa orang-orang sakit bisa disembuhkan. Orang yang kekurangan juga bisa diberi kelimpahan. Karena itu mari anak-anak, terus pertahankan imanmu. Terus deklarasikan imanmu setiap hari. Doa. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan Raja Abia bisa menang? Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang sudah kita lakukan, San Markus percaya dalam sebuah kata-kata dalam firman Tuhan pasti ada tujuan dan maksudnya. Maksudnya apa, Sir? Pada waktu kita baca tadi di ayat 2, ada tertulis nama seorang ibunya Abia, namanya Mikaya. San Markus percaya ada maksudnya dalam rahasia bagaimana Raja Abia bisa menang. San Markus percaya disinilah seorang peran ibu untuk mengajarkan anaknya terus tetap berada pada hal-hal yang ilahi. Terus mengajarkan tentang ayo lebih berdoa lagi kepada Tuhan. Kalau mungkin doa kita belum dijawab, mari ambil percaya sekali lagi, suatu saat pasti Tuhan jawab. Karena pada waktu itu ya, dalam 1 Raja-Raja 5, Raja Abia punya ayah di mana ayahnya ini nih hidupnya itu adalah dalam segala dosa. Di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 3, bahkan Abia sendiri itu hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayah, dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya. 1 Raja-Raja 15 ayat 3, Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Nah, jadi bagaimana mungkin Raja Abia bisa mendeklarasikan janji Tuhan, ya, sementara ia hidup dalam segala dosa ayah sebelumnya? Maka ini jawabannya ada pada letak peran daripada ibunya si Abia, yaitu ibu Mikaya. Karena itu San Markus juga sungguh berharap kepada ibu-ibu, emak-emak, ya, emak-emak, ayo emak-emak, ibu-ibu jangan pernah lelah, terus didik anakmu, terus semangati, terus ajari dalam banyak hal, dan terus ajari tentang Tuhan, tentang pengampunan, tentang doa, tentang memberi lebih, tentang pelayanan, tentang apapun, ya, karena suatu saat itu pasti berguna. Karena itu Raja Abia
sekalipun dia hidup dengan segala dosa, ini bukan berarti kita hidup dalam dosa ya, bukan. Tetapi Abia dalam situasi terdesak perang, dia ingat mungkin ya ibunya pernah cerita bahwa kakek moyangnya itu adalah Daud ya, diberi perjanjian Tuhan. Ya, kemudian ibunya itu meneruskan kepada anaknya, diceritakan berulang-ulang. Nah, tahu nggak kamu bahwa opungmu, kakek moyangmu diberi perjanjian Tuhan, bahwa setelah kakekmu dan sampai keturunannya akan terus menjadi raja. Karena itu, mari para ibu-ibu tetap semangat ya. Lalu yang ketiga, kalau tadi yang pertama Raja Abia mendeklarasikan janji Tuhan, firman Tuhan di gunung, dia memanggil musuhnya Yerobeam supaya Yerobeam mendengarkan deklarasi imannya. Yang kedua, ada faktor peran ibu dalam hal ini. Yang ketiga, yang terakhir, ada di ayat 14, 2 Tawarikh 13 ayat 14. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Ini sebuah fakta sekali lagi dalam cerita ini. Yehuda menoleh ke belakang dan melihat pertempurannya. Mereka harus menghadapi musuh dari depan, mereka juga harus menghadapi musuh dari belakang. Mereka terjepit. Dan sekali lagi ini bicara strategi. Apa yang dilakukan oleh Raja Abia dan Yehuda? Mereka memekikkan, ya, mereka berteriak kepada Tuhan. Mungkin hari itu dia bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Yesus sembuhkan aku, Yesus tolong. Dan hari itu ya, kalau anak-anak semua bisa mengeluarkan potensi dalam hidupmu, menjerit, panggil namanya, Bapa, Yesus, Roh Kudus, maka dan mari percaya sekali lagi, maka Tuhan yang kita sembah menyertai kita. Seperti itulah mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Imam memegang senjatanya. Kita pun juga harus punya senjata, ya, yaitu doa, pujian, penyembahan. Naikkan sekali lagi. Dan pada saat itu Tuhan melihat dan memukul kalah Yerobeam karena Tuhan menyertai Raja Abia. Amin. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa renungan pagi hari ini Tuhan kami belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, bahwa kami harus belajar terus mendeklarasikan firman Tuhan hari-hari ini. Yang kedua, ada peran pemimpin di atas kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap para pemimpin yang terus mendorong, mengajarkan semua sesuatu tentang Tuhan. Dan yang ketiga, dari dalam hidup kami harus mengeluarkan jeritan. Kami harus mengeluarkan yang namanya seruan sampai dari hati yang kami terdalam, berkata-kata tentang Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami panggil namamu, maka Engkau menyertai kami. Dan kalau Engkau menyertai kami, maka apapun pergumulan kami hari-hari ini dijawab oleh Tuhan sendiri. Maka kalau Tuhan menyertai, maka Engkau sendiri Tuhan, kami mengalami keajaiban, supranatural, mujizat. Kami percaya itu Tuhan. Kami percayai janjimu Tuhan, ya dan amin. Dan kami mau terus belajar menjadi pelaku-pelakumu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua sepakat katakan sama-sama, amin.